Dayang Sumi. Berceritanya seperti ini. Sang Kuryang, saya Dayang Sumi atau Bebeb lah, nggak jadi mencintai, nggak mau dinikahi. Karena apa? Karena kamu itu anak ibu, anak saya. Karena ada bekasan luka waktu dulu kamu ditako sama Gayung. Nah, udah diceritakan sama Dayang Sumi ke Sang Kuryang, tetap Sang Kuryang gak mengakui bahwa itu Dayang Sumi ibunya. Karena apa? Gak mungkin kok ibuku muda banget, cantik banget, lebih-lebih cantik. Nah, akhirnya Sang Kuryangnya kekeh, dia tetap mau menikahi ibunya, mencintai Dayang Sumi. Akhirnya Sang Kuryang kekeh, gak mungkin ibunya, gak mungkin katanya gitu. Ya akhir singkat cerita Dayang Sumi menceritakan seperti itulah, tapi tetap Sang Kuryang gak menerima, dia kekeh. Akhirnya beribu cara pun juga Dayang Sumi, kamu tetap akan kunikah, kata Sang Kuryang. Ya akhirnya kata Dayang Sumi, gak apa-apa kamu ingin nikah sama Dayang Sumi, gak apa-apa, tapi ada syaratnya buat kamu, syarat yang tertentu. Kata Sang Kuryang, syarat apa Dayang Sumi? Silahkan kasih sama Sang Kuryang, silahkan. Syaratnya apa? Sedangkan Sang Kuryang itu orangnya hebat, sakti mandraguna. Kata Dayang Sumi, kalau benar kamu mencintai aku, katanya. Nah, kata Sang Kuryang, silahkan, saya akan lakukan. Mau esok hari, mau sekarang juga. Kata Dayang Sumi, ya, kalau kamu mencintai aku, ada syaratnya. Karena aku Dayang Sumi gak mau menikahi sama Sang Kuryang. Karena apa? Karena kamu itu anak aku, gak mungkin ibu sama anak nikah. Apa yang terjadi ntar di akhir zaman, katanya gitulah kalau zaman dulu ngomongnya. Ya singkat cerita lagi, akhirnya ibunya itu Dayang Sumi ngasih persyaratan. Oke, kalau kamu kekeh maksa pingin menikahi Dayang Sumi, ada syaratnya. Kamu harus buatin setu, buatin air danau yang begitu luas, seluas-luasnya, bendung, gunung, buatin sungai, buatin setu. Terus kamu buatin lagi perahu yang banyak. Nah, kata Dayang Sumi ke Sang Kuryang. Akhirnya Sang Kuryang menyanggupi, sanggup dia. Dayang Sumi, itu cuma persyaratan kecil, kata Sang Kuryang. Karena apa? Sang Kuryang itu sakti, saya itu sakti. Jangankan bikin perahu, apa saja saya bisa. Nah, kata Sang Kuryang gitu. Karena dia itu hebat dan sakti. Akhirnya singkat ceritanya lagi, Sang Kuryang itu menyanggupi mau bikin danau, mau bikin setu, buat perahuan lah, berlayar-layaran lah sama Dayang Sumi. Pemikirannya Sang Kuryang itu, ya akhirnya kata Dayang Sumi, oke, malam sekarang jam 6 nyampe ke besok pagi jam 6 harus jadi lautan, harus jadi setu, harus jadi kubang. Terus buatin perahu yang banyak, nggak tahu sebanyak berapa perahu, sedangkan perahu itu terbuatnya dari pohon-pohonan, pohonnya itu besar-besar lah. Nah akhirnya mulai di malam sekarang, dari jam 6 nyampe ke jam 6 pagi harus selesai. Nah kata Dayang Sumi gini, syaratnya Sang Kuryang, kamu bikinin danau, bikinin setu buat berlayar, terus bikinin perahu buat berlayar di tengah air, biar berdayung bersama. Nah udah gitu, kalau kamu tercapai persyaratan ini, boleh kamu menikahi saya, boleh mencintai saya, kata Dayang Sumi gitu. Kata Sang Kuryang, oke, saya sanggupi persyaratan itu. Nah udah gitulah singkat cerita lagi, pergilah Sang Kuryang, pergilah Dayang Sumi. Akhirnya singkat cerita, nah kalau Dayang Sumi perginya itu ke rumahnya bersemedi, kalau Sang Kuryang perginya itu ke guha waktu zaman dulu Sang Kuryang bertapa. Nah udah gitu, nah persyaratannya gini, Sang Kuryang, kamu harus bikin danau beres sebelum ayam berkokok, sebelum matahari keluar, katanya gitu. Nah kata Sang Kuryang sanggup. Jadi persyaratannya itu bikin danau, bikin perahu,
Terus di malam hari, malam itu harus beres. Dari jam 6 nyampe ke jam 6 lagi harus beres. Tapi syaratnya kalau kamu keduluan kongkorongok ayam nggak jadi. Terus keduluan matahari keluar nggak jadi, kata Dayang Sumi. Ya Sang Kuryang bersanggupi lah menyanggupi. Nah udah gitu pergi Sang Kuryang, pergi Dayang Sumi. Nah udah gitu dia bersemedi Sang Kuryang, dia memanggil raja jin, memanggil raja siluman, raja makhluk halus. Keluarlah raja makhluk halus. Akhirnya ada apa Sang Kuryang, kamu memanggil saya raja makhluk jin? Kata Sang Kuryang, saya ingin dibantu, saya ada rencana. Nah kata si jinnya itu, siap, rencana apa? Tolong buatin perahu, tolong buatin danau seluas-luasnya. Nah udah gitu kata si jin, siap, bala tentara saya bangsa makhluk jin, saya akan gerakin semua ratusan jin. Nah Sang Kuryang itu langsung pergi ke gunung, pergi ke daerah mana lah nggak tahu. Kalau disingkat cerita itu yang sekarang Jatiluhur itu, Waduk Jatiluhur itu dulunya zaman Sang Kuryang yang di benungnya itu. Nah udah gitu dia keluar bersemedi Sang Kuryang, dia ngegerakin bangsa jinnya itu bergerak, wah ngebenung walungan, ngebenung sungai. Terus pohon-pohon dirabut sama jin, ditumpukin, dibenung wahangannya itu. Terus si rajanya itu menyuruh anak buahnya. Nah udah tengah malam itu mau selesai lah, udah mau selesai. Nah jadilah lautan, jadilah setu, jadilah danau seluas-luasnya yang indah, dipagar sama pegunungan. Karena apa, memendungnya itu kalau zaman dulu bukan sama alat tapi pakai ilmu, dirabut pohon-pohonan pakai ilmu, ditumpukin batu, ditumpukin, akhirnya terbendung air lah. Nah udah gitu udah selesailah lautan, udah selesailah danau, udah selesailah setu. Dayang Sumi itu bersemedi, katanya gini, kalau ini terjadi gimana, aku dinikahin sama anak sendiri, nggak mau. Akhirnya lah Dayang Sumi berbagai cara, cara apa nggak tahu dia yang lakuin. Nah kata Sang Kuryang, ini sebelum matahari keluar, sebelum ayam berkokok harus beres. Nah akhirnya bereslah danau, yang belum beresnya itu perahu itu dibuatnya oleh Sang Kuryang dari pepohonan, kurang lebih lebarnya itu 2 meter, panjangnya itu 3 meter. Zaman dulu itu perahunya terbuat dari kayu dari pepohonan, tapi nggak tahu itu pohon apa. Nah udah gitu, singkat cerita lagi, udah mau selesai. Si perahunya itu dibuat oleh Sang Kuryang, udah mau selesai. Akhirnya si Dayang Sumi itu ngeluarin cara biar nggak jadi persyaratannya itu, biar nggak jadi nikahnya sama anaknya sama Sang Kuryang. Akhirnya ngeluarin cara, dia bersemedi. Nah akhirnya si ayam itu sebelum jam 5 pagi, sebelum jam 6 pagi, sebelum matahari keluar, ayam itu di malam hari dia berkongkorongok. Ini berkongkoroknya, oh. Nah udah gitu berkongkorongok, berkokok. Sang Kuryang kaget, kok ini udah pagi ya, udah ayam berkokok. Nah udah gitu akhirnya Sang Kuryang kecewa karena adanya suara ayam berkokok. Terus ada sinaran matahari keluar. Nah padahal itu caranya Dayang Sumi supaya nggak jadi nikah. Nah udah gitu Sang Kuryang itu kesel. Nah padahal itu belum jam 5, belum jam 6, masih kurang lebih jam 3 atau jam 2 di tengah malam. Tapi Dayang Sumi itu sakti, gimana caranya nggak mau nikah sama anaknya sendiri. Akhirnya ngeluarin cara apapun biar nggak jadi. Akhirnya seperti itulah caranya. Ayam suruh kongkorongok, matahari lihatannya itu Sang Kuryang udah keluar, padahal belum, padahal masih di malam hari. Nah udah gitu Sang Kuryang itu mau nyelesain perahu 2 lagi atau 3 lagi lah, gak tahu. Ayam berkokok, matahari mulai keluar, akhirnya kecewa, gagal lah di malam itu, gagal lah. Nah udah gitu dia kesel, Sang Kuryang gemetar, kesel sekali, gemetar. Saya nggak jadi nikahnya sama Dayang Sumi. Nah udah gitu kesel lah
Sangkuriang. Akhirnya yang perahu beres itu menjajar. Perahunya itu yang udah beres, karena nggak jadi nikahnya sama Dayang Sumbi, nggak jadi berbarengan naik perahu berdayung di tengah air yang dibuat oleh Sangkuriang beres itu. Akhirnya nggak jadi. Sangkuriang itu kesel dan ambek. Akhirnya dia ambeknya itu perahunya itu ditendang satu persatu, ditendang perahunya itu. Ya akhirnya perahunya itu berlayang-layang, yang dibilang sekarang Tangkuban Perahu, yang dibilang Gunung Gulangrang itu adanya di Bandung, di Lembang. Nah, sebagian Gunung Gulangrang itu perbatasan Purwakarta sama Gunung Gulangrang lah ada. Nah, perahunya itu di Tajong. Nah, di Tajong itu disepak lah. Nah, udah gitu perahunya itu melayang, dia pergi perahunya ke Tangkuban Perahu yang dibilang sekarang. Nah, udah gitu kesel dia, ambek. Akhirnya Dayang Sumbi nyamperin Sangkuriang. Karena ini persyaratan kamu nggak tercapai, matahari udah mulai keluar, ayam mulai berkokok karena udah pagi, padahal belum pagi, padahal belum. Karena itu idenya Dayang Sumbi. Akhirnya Sangkuriang itu mengeluh lah. Dia kalau kata sekarang dia sedih lah. Akhirnya sekarang nggak jadi. Ya akhirnya bereslah kelanjutannya itu. Akhirnya yang dibilang Gunung Tangkuban Perahu itu awal mulanya Sangkuriang. Dia menajong perahu, terus yang danaunya dibikin satu itu, singkat cerita lah zaman dulu katanya Jatiluhur, waduk Jatiluhur. Terus perahunya itu ditendangnya itu ke arah timur, yaitu Bandung, Lembang, yang dinamakan sekarang Gunung Tangkuban Perahu. Terus Gunung Gulangrang itu perahunya ditendang, ditajong satu persatu, pergilah ke itu, nangkupnya ke Gunung Tangkuban Perahu, ke Gunung Gulangrang yang dibilang sekarang Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gulangrang. Nah, itulah awal mula sesakalanya Sangkuriang sama Dayang Sumbi. Kenapa dibilang Bandung itu kota kembang? Kenapa Lembang dibilang ada Tangkuban Perahu? Karena itu zaman dulu Sangkuriang menendang perahu, perahunya itu pergi melayang, menangkup di Gunung Palembang yang dinamakan sekarang Tangkuban Perahu. Terus yang dibilang sekarang Palembang, Bandung, kota kembang itu ya itulah awal mulanya Dayang Sumbi. Karena apa? Yaitu kalau dandannya itu nggak pakai apa-apa, tapi cantiknya luar biasa. Dia suka kembang-kembangan. Akhirnya yang dinamakan itu Bandung, Lembang, kota kembang. Yaitu sejarah awalnya. Akhirnya saya berterima kasih ke semua kawan-kawan yang senang nggak senang, tolong dimaafkan kata-kata saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan, bila ada kekurangan tolong dimaafkan. Karena saya bukan hebat, bukan orang kuat, bukan orang sukses, bukan orang lah pinter, tapi saya suka komedi, suka bercerita, suka menceritakan zaman dulu itu saya suka. Ya cukup segitu aja dari Enang Keong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.